Selamat datang di After Sound Review, di mana gue review dari build, suara, dan juga perbandingannya. Kali ini gue bakal bahas salah satu IM yang terkenal di range 2 jutaan nih. Dan salah satu favorit gue juga, yaitu Moondrop KXSS. Langsung aja kita bahas Moondrop ini dari buildnya ya. Housingnya terbuat dari zinc aluminium alloy. Nah, kalau dari bahannya nih, gue ngerasa ini udah kuat banget. Dimana ini metalnya tuh berasa rada berat kalau dipegang di tangan gini. Dibanding T4, tin T4 itu juga dipakai space, dibilang dia space grade aluminium ya. Ini berasa lebih kuat dan lebih kokoh. Lalu dari housingnya sendiri ini semuanya nggak ada nggak ada cat-cat apa gimana. Jadi dia dari bahan aja, beda sama Starfield ya yang ada gambar-gambarnya gitu, lebih pure. Lalu kemudian dia di bagian belakangnya sini dia ada dua vent hole, sorry kelihatan nggak, satu di sini, susah ya kelihatan karena ini mengkilap banget, satu lagi di sini. Nah, gue kurang sukanya dia ada kurang lips di nozzle-nya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pakai tipe ear tips yang tipis bahannya kayak si Ortofon itu gampang copotnya karena dia nggak ada penahan di situ. Kemudian dari kabelnya sendiri itu single strand tapi rada twisted sih kelihatannya, rada muter-muter begini. Lalu di bawah Y splitternya itu twisted ya sampai ke jacknya. Secara build ini luar biasa bagus, berasa berat, berasa solid, kabelnya pun lentur dan juga dia pakai 2 pin. Oke, sangat bagus untuk harganya, gue benar nggak ada komplain. Lalu kemudian untuk suaranya sendiri gue bakal pakai X-Duo X10 untuk DAP-nya dan juga DAC amp hi-fi XDSD. Ini lagu-lagu yang gue pakai. Sebelum masuk dalam pembahasan suaranya sendiri, gue perlu ngomong soal ear tipsnya. Gue lebih nyaranin untuk diganti sebenarnya karena ear tips bawaannya tuh nozzle-nya tuh bore-nya tuh rada besar. Tadi buat gue tuh nggak terlalu bisa ngasih kemampuan KXS ini yang paling baik ya. Gue sendiri lebih suka pakai final E-type ear tips ini yang bahannya rada tebel, atau pakai Ortofon ear tips yang bahannya emang rada tipis tapi lebih bore-nya tuh lebih kecil. Somehow buat gue dua ear tips itu bisa lebih ngasih suara yang lebih fokus, terutama dengan final ear tip ini bisa nambah bass. Oke, kita bakal bahas dulu secara frekuensi response. Sebenarnya frekuensi responsnya dari Moondrop KXSS ini di settings agar dia mendekati Harman frekuensi response. Apa itu Harman frekuensi response? Itu adalah frekuensi response yang sudah di research selama sekitar 7 tahun kalau nggak salah oleh beberapa peneliti mengenai suara. Katanya kalau nggak salah Dr. Sean Olive namanya itu bilang Harman frekuensi response yang telah diteliti ini mengikuti telinga-telinga orang suara-suara yang dites, dan ini adalah frekuensi yang seperti holy grailnya frekuensi gitu loh. Kalau lo mau bikin IM bikin frekuensi ini itu bakal bagus, bakal banyak banget orang yang suka, bakal banyak banget orang yang cocok. Dimana dalam hal ini gue cukup setuju. Karena apa? Kita bahas dari pembahasnya dulu ya. Bassnya sendiri itu punchy, jadi bukul, lo berasa teksturnya. Kalau misalnya kita ngomong bass ya, gue selalu paling suka bassnya dynamic driver dibanding balancer meter atau planer atau apapun di IEM. Dan ini tekstur bassnya tuh gue suka, dia gebuk, cukup bulat, bisa sampai dalam, tapi mid bassnya nggak terlalu berlebihan dan nggak beleber. Dan dia bakal ngikutin lagunya. Misalnya lagu lu nggak terlalu gede gitu bassnya tapi cepet, itu dia nggak bakal ngasih bass yang dalam, terlalu dalam juga, terlalu gede juga atau gimana enggak. Tapi waktu dia dikasih bass yang dalam, contohnya kayak contoh lagu gue Seven Armies, itu dia bisa ngasih bass yang dalam dari awal, selonya aja dem 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 itu bisa selalu masuk bass kick duk, itu langsung berasa dia bisa dalam.
atau Amber Rhubarb di lagunya yang Tundra. Di tengah kan ada perkusi, itu dia gue dengarnya kayak pakai kahun tapi suara itu bisa dalam banget. Jadi apa namanya, setiap ketukan kahunnya itu duk 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 tak 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 itu bisa sampai dalam, dan itu resonansinya tuh nggak pernah berlebihan, nggak pernah bleber gitu. Biola yang di sampingnya nggak pernah terganggu di lagu itu. Jadi overall gue suka banget sama bassnya ini sih, walaupun mungkin bukan lo yang suka EDM segala macam, mungkin ngerasa mid bassnya kurang banyak gitu, tapi overall buat gue ini gue suka banget, dia dalam, dia bisa ngasih punch yang oke. Dan juga gue suka lagu kayak Verge, itu kan pas di refnya tuh EDM-nya berasa tuh out of the verge of the rest of our lives tonight, itu langsung bassnya duk duk duknya, wah asik banget deh. Kemudian kita lanjut ke mid range-nya. Tadi bassnya gue udah ngomong, dia asik, dia bisa mukul. Overall gue puas banget sama bassnya. Nah mid range-nya ini juga bagus banget. Tapi sekali lagi gue lebih prefer pakai final audio E-Type begini ya. Karena kalau buat gue pakai eartips bawaannya yang bornya rada gede, itu suaranya kurang balance. Dimana vokal ceweknya berasa shiny banget ya, kayak maju banget, tapi vokal cowoknya tuh kurang balance. Nah dengan ini dia bisa lebih nge-warmin dikit suaranya, jadi vokal cowok yang lebih balance sama vokal ceweknya. Tapi memang masih ada emphasis atau peningkatan di upper mid, sehingga vokal cewek pasti masih lebih maju. Dan di sini gue suka banget sama kontrolnya. Karena apa? Karena kontrol upper mid itu salah satu kontrol yang sulit buat gue. Ada lagu-lagu kayak Cattle Settle, This Is Me, itu rekaman itu sengaja rekaman yang super dinamis, energik. Jadi waktu dia teriak gitu, and there's nothing I'm not worthy of, itu langsung berasa powerful, tapi nggak sibilance gitu. Di tinte 4 kadang-kadang itu berasa mulai sakit gitu. Walaupun itu powerful, bening ya. Kalau nggak di Greatest Show aja, kan awalnya itu langsung berasa orang-orang teriak gitu, dan itu nggak sakit buat gue, tapi energinya berasa. Nah kontrol itu yang gue suka, nggak sibilance, energinya berasa, kerasa nyari sibilance tapi nggak. Overall ini suaranya energik, bagus, cukup bening juga. Kemudian gimana dengan treble-nya? Treble-nya ini juga bagus, dia selalu kontrolnya baik. Mau gue kasih lagu apa aja itu nggak pernah perkusi itu berasa splashy yang ceprek-ceprek ke cepras gitu ke telinga lu, enggak gitu. Hi hat, cymbal itu enggak sakit, enggak nyemprot. Kadang gue ngerasa kayak di T4 di beberapa lagu yang cymbal atau cymbalnya itu masih ceker-cekersnya itu bisa kadang-kadang sakit. Di sini enggak. Di sini berasa smooth tapi tetap sparkling itu masih berasa gitu. Tapi ketika lo setel lagu untuk single instrumen atau yang butuh ekstensi treble yang tinggi banget kayak La Campanella atau beberapa lagu concerto in E major-nya beberapa pemain klasik gitu ya, gue lupa siapa itu yang itu berasa masih kurang extend atasnya. Jadi memang dia sengaja untuk sengaja mungkin diturunin karena untuk mengurangi kesan splashy tadi yang gue bilang ya. Dan gue menghargai itu sih sebenarnya. Jadi itu bukan kelemahan, tapi memang kecuali kalau lu suka klasik macam itu ya bisa jadi kelemahan juga. Jadi bass mid treble-nya itu sendiri bagus, energik, powerful, tapi nggak pernah sampai berlebihan. Nah gimana dengan teknikalitasnya? Oke, teknikalitas ini juga bagus, mulai dari separasi itu bagus. Dia bisa misalnya gue kasih lagu Enchantress, lalu gue pakai lagu Enchantress yang dimana dia di satu sisi menit kelima itu dia bakal di bawahnya tuh ada suara bass, di tengahnya tuh vokal tiba-tiba choir muncul, di atas ada trompet, di kanan tuh lalu ada biola itu campur aduk, dan musiknya tuh kayak semua nyerang. Tapi di sini separasinya masih berasa, dimana itu nggak nyampur-nyampur, dan itu bagus gitu. Gimana dengan soundstage-nya? Soundstage-nya ini 3D-nya bagus banget. Dibanding IM gue yang lain, kayaknya sekarang gue masih paling pegang 3D-nya itu masih XSS. Kemarin gue bilang udah tentang T4 ya, T4 itu masih berasa 2D aja. Nah di XSS ini udah berasa 3D. Dia dimensi height-nya ada, depth-nya ada, kanan kiri ada, dan itu luas. So really good. Kemudian untuk imaging-nya sendiri juga bagus banget.
karena separasi juga cukup baik, jadinya dia bisa misahin, oh ini instrumen ada di kanan kiri, rada atas ke bawah, rada ke kanan gitu. Sekali untuk Enchantress gue berasa banget itu, walaupun presisi instrumennya kepisahnya itu lebih kepisah di kayak T4, tapi di sini lebih kebayang 3D-nya karena soundstage-nya tadi ya. Jadi secara build-nya bagus, tonalnya bagus, teknikalitas juga bagus. Ini buat gue luar biasa banget sih, kayak paket lengkap gitu. Ya gue juga harus bawain gimana kalau lagu anime dipakai di lagu ini, karena kan pasti banyak yang nanya nih, gambarnya anime, lalu gimana suaranya udah kayak anime. Buat gue cocok banget, karena seperti yang gue pernah bilang di review Moondrop Spaceship, lagu anime buat gue itu butuh suara yang energik, bass yang energik, mid yang energik terutama, tapi butuh bumbu smooth biar nggak terlalu nyerang. Gue nggak ngerti apa hubungan Harman sama Anisong, tapi buat gue ini pas banget, butuh energik, kuat, tapi nggak pernah nyemprot gitu. Kayak lagunya Gurenge-nya Lisa, sekali lagi gue suka itu juga. Lagunya lagu openingnya Tokyo Ghoul gitu ya, buat gue tuh pas ref tuh wah itu cukup nyerang tuh. Kalau misalnya suaranya metalik cempreng itu bakal nggak enak banget. Di sini masih bisa dikontrol dengan baik. Juga lagu Preserve terusnya TM Revolution ya, dari awal sebelum masuk vokalnya tuh udah kedengeran tuh ini lagu yang nyerang gitu. Nah di sini sparklingnya tuh berasa, tapi nggak pernah terlalu nyerang. Dikasih lagu yang cukup romantis ala-ala anime juga gitu, kayak sparklingnya si soundtracknya Kimi no Na wa gitu. Mariko no Sekai wa. Dari awal pianonya tuh udah berasa bagus. Pas vokal masuk, wah itu juga smooth, lumayan maju, dan dan itu pas banget dari yang gue cari lah kalau misalnya buat lagu anime. Lalu kemudian gimana perbandingannya? Nah perbandingannya gue mau bahas kayak dibandingin T4 yang kemarin gue udah review. T4 sendiri, ini kebelibat sedikit. T4 sendiri itu dia punya suara yang lebih bening ya. Ini T4, suara yang lebih bening dibandingin sama KXSS. Tapi kelemahannya itu dia masih kurang berbodi di bassnya. Dan juga vokalnya tuh masih kurang berbodi dibandingin sama KXSS. Nah KXSS ini bisa kasih mid yang lebih berbodi lagi dan bass yang lebih berbodi lagi, sehingga kesan kurang body buat gue itu udah nggak ada lagi di si KXSS ini. Memang kurang bening, tapi kesan kurang bodinya itu nggak ada, jadi dia lebih bisa versatile kemana-mana aja untuk lagu-lagunya, lebih versatile. Lalu kemudian ada request kemarin tanya, gimana suaranya sama Blonde BL03 yang lagi terkenal nih? Wah kalau buat gue ya udah kayak udah susah dibandingin lah, karena KXSS ini jelas ada di level yang lebih atas daripada Blonde secara kontrol bassnya. Terutama Blonde kadang gue masih ngerasa ada mid bass bleed ke vokalnya gitu. Kalau di KXSS sama sekali nggak ada. Lalu kemudian secara smooth sebenarnya sama-sama punya smooth, tapi Blonde ini kadang terlalu smooth untuk beberapa lagu. KXSS ini lebih bisa ngasih energi yang ada di treble-nya maupun di upper mid-nya. Dan juga ekstensi bass sama ekstensi treble-nya KXSS masih punya ekstensi yang lebih baik. Dan juga sebenarnya soundstage-nya rada mirip ya, KXSS masih lebih luas sedikit sih, cuma Blonde sebenarnya lumayan 3D loh. Tapi detailnya itu yang bikin beda, separasinya yang bikin beda banget. KXSS jelas ada di level yang lebih atas, lebih fokus suaranya, lebih bisa milah-milah instrumen ada di mana, Jadi overall Blonde ini lebih warm dan teknikalitasnya kalah jelas. KXSS memang lebih bright, tapi dia balance dan smoothnya dan kontrolnya itu jauh lebih baik dibanding Blonde. Udah susah dibahas sih kalau gitu. Nah dan tanya lagi gimana dibandingin sama Tin T2. Sebenarnya gue lagi nggak punya Tin T2 sih sekarang, tapi gue pernah punya lumayan lama tuh Tin T2 sama Tin T2 Pro. Dan gue harus ngomong Tin T2 itu suaranya masih berasa lebih lebih rata di bagian bassnya, lebih nggak terlalu punya emphasis dibanding si KXSS ini. Dan kata lain masih rada kurang body di bassnya Tin T2 untuk bisa bikin dia versatile dari genrenya. Lalu midnya sendiri Tin T2 itu lebih kering,
lebih kering, lebih tipis, vokal ceweknya lebih maju lagi, tapi kadang berasa ketipisan gitu. Kalau buat vokal cowok nggak terlalu cocok. Sama treble-nya sebenarnya gue lebih, jujur aja gue lebih suka treble-nya T2. Itu salah satu preferensi gue yang oke ya, untuk treble-nya cukup tinggi dan cukup detail, tapi nggak pernah terlalu nyakitin. Nah, di sini dia lebih roll off-nya lebih cepet, jadi masih berasa lebih warm di KXSS. Tapi Tint T2 sendiri untuk imaging, soundstage, dan separasi ada satu level di bawah KXSS, jadi masih di bawahnya levelnya ini. KXSS masih lebih baik. Nah, gue juga ada perbandingan satu lagi nih, barang yang gue bakal review nanti, yaitu Nature Sound NS5. Gue lihat harganya sendiri sekitar 2 jutaan ya, jadi ini lumayan nih pesaing. Apalagi dia pakai kabelnya tuh layar pensi, yang kalau misalnya lu beli KXSS ini merupakan kabel upgrade-nya. Tapi ini kabel bawaannya Nature Sound. Nah, Nature Sound sendiri ternyata, jujur untuk vokal gue lebih suka Nature Sound. Dia lebih bisa ngasih vokal yang lebih tebel tapi tetap clear, tetap airy, dan lebih maju. Jadi lebih lebih intimate, lebih intim suaranya. Tapi untuk sisanya, bass, treble, teknikalitas, gue ngerasa Nature Sound kalah sama KXSS. Jadi kesimpulannya, oh iya satu lagi nih, gue mau bahas sedikit dibanding si adeknya. Gimana dengan si Moondrop Spaceship? Ada yang ngomong Moondrop Spaceship ini kan adeknya gitu, karena dia sama-sama Moondrop, sama-sama cocok buat lagu anime. Iya, gue setuju sama-sama cocok buat lagu anime. Tapi kalau misal lo habis nyobain KXSS, nyoba lagi ke Spaceship, itu berasa dikompres. Bassnya jadi nggak dalam, treble-nya jadi kurang tinggi, vokalnya jadi makin mundur, makin tebel gitu. Overall jadi makin warm, lalu kekompres dynamic range-nya. Sama soundstage, imaging, separasi itu jadi turun lah levelnya gitu. Overall udah beda banget levelnya, dan gue bisa ngomong suaranya juga rada beda sih. Gue masih ngerasa ini Spaceship ini lebih warm, lebih rada ngebass lagi. Cuma kontrolnya jauh lebih kalah dibanding kayak XSS yang jelas lebih lepas dan lebih bisa kontrol, lebih dalam, lebih tinggi semuanya. Overall untuk harga 2 juta, kalau misalnya gue cuma punya budget 2 juta untuk beli satu IM gitu, gue bakal pilih XSS ini aja. Buat gue ini udah satu packaging lengkap, mulai dari build-nya bagus, packagingnya juga bagus ya. Lalu suaranya itu lengkap, lu kasih bass, mid, treble, separasi, soundstage, imaging, itu semuanya bagus. Overall ini adalah IM favorit gue di budget 2 jutaan, sangat recommended. Gitu aja, thank you untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, please like and subscribe. Thank you, bye-bye.